Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas dari akuntansi manajemen yang mana terdiri dari Desi Ayu Irianti dengan NIM 2161060 dan Aryani Rizky Amalia dengan NIM 2161088, Asadima MR Haryoto dengan NIM 2161092, dan yang terakhir ada Dimas Andrian Kusuma dengan NIM 2161114. Yang mana materi yang akan kami bahas adalah perencanaan laba untuk multi produk entity. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Desi Ayu Irianti. Perencanaan laba adalah gambaran keuangan mengenai hasil yang diharapkan pada keputusan yang diambil. Perencanaan laba memilih alternatif yang mungkin dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan serta sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan dan kendala-kendala yang dihadapi. Untuk tujuan tersebut, manajemen harus mengetahui data yang relevan, terutama yang menyangkut penghasilan dan biaya di masa yang akan datang. Sebelum kita mendapatkan laba, kita perlu merencanakan laba untuk menargetkan seberapa besar laba yang akan diperoleh. Langkah pertama yang dilakukan dalam perencanaan laba yaitu menjalankan suatu usaha dalam mengambil sebuah keputusan agar keputusan yang kita ambil sesuai dengan yang diharapkan. Maka kita perlu merencanakan perencanaan tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dicapai oleh perusahaan. Perencanaan laba multiproduk. Perencanaan laba multiproduk adalah perencanaan untuk beberapa produk yang diproduksi suatu perusahaan untuk mengetahui berapa unit yang perlu dijual. Untuk masing-masing produk, tujuan perusahaan merupakan hal yang paling mendasar dari pengambilan keputusan dalam proses perencanaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Fungsi perencanaan laba. Fungsi perencanaan laba menetapkan tujuan dan sasaran dari perusahaan tersebut. Tujuan perusahaan merupakan hal yang paling mendasar dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan. Tujuan perusahaan ini disusun untuk proses jangka panjang yang intinya berisi mengenal visi dan misi perusahaan. Sasaran perusahaan merupakan dasar untuk penentuan memperoleh target laba yang ingin dicapai. Jenis rencana. Rencana strategis diformulasikan di tingkat manajemen tertinggi dan memerlukan pandangan luas untuk perusahaan dan lingkungan perusahaan, bersifat non-kuantitatif dan diformulasikan dalam tenggang waktu yang tidak teratur melalui proses yang tidak sistematis, yang dimulai dari identifikasi atas kesempatan atau ancaman eksternal. Perencanaan laba jangka pendek biasanya disebut anggaran. Cukup terinci untuk memungkinkan dibuatnya laporan keuangan berdasarkan anggaran untuk entitas tersebut untuk periode di masa depan, atau biasanya di akhir dari periode anggaran. Disiapkan melalui proses sistematis, sangat kuantitatif, dinyatakan dalam ukuran finansial, dan biasanya dipersiapkan untuk periode bulanan, triwulan, atau tahunan. Perencanaan jangka panjang atau anggaran jangka panjang biasanya meliputi periode waktu 3-5 tahun ke depan. Perencanaan laba dengan analisa BEP. Analisa BEP dengan perencanaan laba mempunyai hubungan kuat sebab analisa BEP dan perencanaan laba sama-sama berbicara dalam hal anggaran atau di dalamnya mencakup anggaran yang meliputi biaya, harga produk, dan volume penjualan yang kesemua itu mengarah ke perolehan laba. Untuk itu dalam perencanaan perlu penerapan atau menggunakan analisa BEP untuk perkembangan ke arah masa dating dan perolehan laba. Selain itu, analisa BEP dapat dijadikan tolak ukur untuk menaikkan laba atau untuk mengetahui penurunan laba yang tidak mengakibatkan kerugian pada industri. BEP multiproduk. Tidak semua perusahaan dalam kegiatan produksinya hanya memproduksi satu jenis produk saja. Bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis produk, maka dalam menghitung titik impasnya harus terlebih dahulu dihitung bauran penjualannya. Garisan 2005 menyatakan bahwa bauran penjualan atau sales mix mengacu pada proporsi relatif di mana produk perusahaan dijual. Laba akan bergantung pada bauran penjualan. Laba akan lebih besar jika barang dengan margin tinggi bukan yang bermargin rendah memiliki proporsi yang relatif besar dalam total penjualan.
Perhitungan BEP lebih dari satu macam produk. Contoh soalnya adalah suatu perusahaan menghasilkan dua macam produk, yaitu produk A dan produk B, di mana data keuangannya adalah sebagai berikut. Keterangan sales produk A 20.000 unit, per unitnya Rp10 dan dihasilkan Rp200.000. Produk B 8.000 unit, per unitnya Rp25, dihasilkan Rp200.000. Totalnya Rp400.000. VC produk A 60% sales Rp120.000. Produk B 40% sales Rp80.000 dan totalnya Rp200.000. FC sama dengan produk A Rp40.000 dan produk B Rp80.000, totalnya Rp120.000. Total biaya produk A Rp160.000, produk B Rp160.000, total biaya produk A dan B adalah Rp320.000. Yang terakhir laba kotor Rp40.000 dan produk B Rp40.000. Total laba kotor produk A dan B yaitu Rp80.000. Pertanyaannya adalah A. BEP total produk A dan produk B. B. BEP unit dan rupiah produk A dan BEP unit dan rupiah produk B. Dan jawabannya adalah sales mix dalam satuan rupiah A banding B sama dengan Rp200.000 banding Rp200.000 sama dengan 1:1. Produk mix dalam satuan unit A banding B 20.000 unit dibanding 8.000 unit sama dengan 2,5:1. BEP total rupiah sama dengan FC dibagi 1 kurangi VC per S sama dengan Rp120.000 dibagi 1 kurangi Rp200.000 per Rp400.000 sama dengan Rp120.000 dibagi 1 kurangi 1/2 sama dengan Rp120.000 dibagi 1/2 sama dengan Rp240.000. Jadi sales mix dalam satuan rupiah A banding B sama dengan 1:1. Sales untuk produk A sama dengan 1/2 kali Rp240.000 sama dengan Rp120.000. BEP produk A dalam rupiah sama dengan Rp120.000 dan BEP produk A unit sama dengan Rp120.000 per 10 unit sama dengan 12.000 unit. Dan sales untuk produk B sama dengan 1/2 kali Rp240.000 sama dengan Rp120.000. BEP produk B dalam rupiah sama dengan Rp120.000. BEP produk B unit sama dengan Rp120.000 dibagi 25 unit sama dengan 4.800 unit. Jadi produk mix dalam satuan unit A banding B sesudah BEP sama dengan 12.000 unit banding 4.800 unit sama dengan 2,5:1. Sedangkan produk mix dalam satuan unit A banding B sebelum BEP sama dengan 2,5:1.
Kesimpulannya, produk mix unit sebelum dan sesudah BEP tetap konstan. Next, BEP dalam multi produk tidak berarti bahwa masing-masing produk harus dalam keadaan BEP. Dapat terjadi pada BEP total suatu perusahaan. Suatu produk menderita kerugian dan produk lain mendapatkan keuntungan sehingga secara keseluruhan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian BEP. Dari contoh di atas, keuntungan dan kerugian dari kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Sales produk A 12.000 unit, per unitnya Rp10 sama dengan Rp120.000, dan produk B 8.000 unit, per unitnya Rp25, jadi Rp120.000, dan total sales produk A dan produk B sama dengan Rp240.000. VC produk A 60% sales Rp72.000, dan produk B 40% sales Rp48.000, dan total VC produk A dan produk B yaitu Rp120.000. FC produk A adalah 40.000 dan FC produk B adalah 80.000, maka totalnya Rp120.000. Dan total biaya produk A sama dengan Rp112.000, dan total biaya produk B Rp128.000, dan totalnya yaitu Rp240.000. Laba kotor produk A yaitu Rp8.000, laba kotor produk B yaitu minus Rp8.000, dan total laba kotor produk A dan produk B yaitu 0. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu break-even point atau titik impas untuk kombinasi produk harus dengan asumsi proporsi atau kombinasi konstan. Misalnya, produk A sebanyak 3 unit, produk B sebanyak 4 unit, dan produk C sebanyak 5 unit. Jika kombinasi perubahan maka total penjualan, total variable cost, biaya variabel, dan contribution margin berubah. Sehingga akan mengubah pula titik BEP-nya dan asumsi kombinasi yang terjual pun konstan. Rumus BEP yang digunakan. BEP sama dengan biaya tetap dalam kurung CMA X Prof titik A tambah dalam kurung CMB X Prof titik B tambah dalam kurung CMN X Prof titik N. Keterangan CM adalah contribution margin. Prof sama dengan proporsi penjualan yang direncanakan atas produk A, produk B, dan produk N. Kesimpulan, perencanaan merupakan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pada dasarnya, perencanaan itu merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif tindakan dan perumusan kebijakan. Perencanaan laba multiproduk adalah perencanaan untuk beberapa produk yang diproduksi suatu perusahaan untuk mengetahui berapa unit yang perlu dijual untuk masing-masing produk. Dalam perencanaan ini menggunakan analisis BEP multiproduk.
Terima kasih kami ucapkan. Bila ada yang kurang jelas, bisa dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.